Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ketika kita belajar tentang spiritualitas, maka yang akan muncul kemudian adalah fokus pada setiap peristiwa. Apa yang terjadi, siapa yang dihadapi, dan apa yang harus diselesaikan bersama, dialami bersama. Sesederhana itu. Dan kemudian sadar bahwa yang paling penting adalah peristiwanya, mengalami bersama. Lalu lupa akan dirinya sendiri. Kemudian passionate terhadap orang lain, passionate terhadap ciptaan yang lain, passionate terhadap rencana Tuhan dalam setiap peristiwa. Dan disitulah kemudian menemukan kerajaan Allah. Sebuah kesatuan dan kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa. Maka memang kemudian seluruh ajaran yang dimengerti itu menjadi terhubung, masuk akal, dan kemudian powerful menggerakkan kita untuk mengambil keputusan dan tindakan. Tuhan mengajarkan kita harus menyangkal diri, kemudian memikul salib. Pada waktu itu juga kita kemudian percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ketika kita sudah melupakan diri sendiri, lalu hadir sepenuhnya dalam setiap peristiwa-peristiwa, disitulah terjadi pencerahan. Bahwa hidup sebetulnya adalah rangkaian dari peristiwa demi peristiwa. Dan kalau kita bisa hadir sepenuhnya, maka kita bisa hidup sepenuhnya juga. Disitulah kita bisa membawa damai, disitulah kita bisa membawa harapan, membawa rasa syukur, dan membawa sukacita. Kita hadir sepenuhnya dalam sebuah peristiwa, melihat setiap peristiwa secara lebih luas. See through the game, melihat menembus apa yang sedang terjadi. Nah, di situ kita bisa melihat dari perspektif rohani, dari perspektif roh yang tanpa batas, bisa melihat melampaui atau transenden, menembus batas-batas panca indera, juga batas-batas pikiran. Karena ketika kita hadir sepenuhnya, tetapi dengan cara pandang rohani, maka kemudian yang bergerak bukan hanya pikiran, tetapi juga intuisi, seluruh diri kita, kehadiran kita saat itu, kesadaran, dan kemudian cinta yang mengalir, cinta yang menggerakkan. Maka Tuhan pada waktu mengalami begitu banyak orang tanpa makanan, Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia hadir sepenuhnya, melihat peristiwa itu secara jernih, tidak berpikir, tetapi sungguh-sungguh memahami secara intuitif apa yang dialami oleh orang-orang itu, dan kemudian intuisinya berjalan. Mengerti bahwa mereka lelah, mereka mengharapkan kesegaran, tetapi tidak ada makanan, maka kemudian Tuhan mengerti apa yang dilakukan. Itu adalah sebuah contoh bagaimana kita hadir sepenuhnya sebagai kesadaran. Bukan hanya pikiran, tetapi sadar sepenuhnya, hadir pada saat itu juga, dan kemudian muncul gerakan hati yang digerakkan oleh kasih, dan terjadilah mujizat. Pada waktu itu dia sudah tidak memikirkan tentang dirinya sendiri. Passionnya kepada orang banyak yang kekurangan makanan, yang kelelahan. Dan kemudian muncul tindakan atas nama kasih atau gerakan oleh belas kasih. Dan tindakannya jernih
karena dia hadir sepenuhnya dan melihat secara transenden, menembus apa yang secara indrawi kelihatan di depan matanya. Pada saat yang sama, persoalan yang dihadapi tidak membelenggunya, karena dia memandangnya dari sudut pandang rohani yang melampaui apa yang sedang dihadapi. Itulah sebetulnya yang disebut dengan enlightenment, pencerahan. Wow moment, ketika kita hadir sepenuhnya dalam sebuah peristiwa, bukan hanya pikiran tetapi kesadaran seluruh diri kita, dan kemudian passion kita sungguh-sungguh pada orang, pada peristiwa, pada ciptaan lain dan kepada Tuhan yang menyelenggarakan peristiwa itu, maka kemudian saya sudah lupa tentang diri sendiri. Yang ada adalah kehadiran Tuhan dalam setiap pribadi yang ada dan peristiwa yang sedang terjadi. Pada waktu itulah saya terhubung dengan segalanya dan saya hadir sepenuhnya, dan itulah pencerahan. Sesederhana itu. Melihat segala peristiwa dengan kesadaran penuh, digerakkan oleh belas kasih, sehingga muncul kesatuan secara rohani dengan setiap pribadi dan setiap peristiwa, serta dengan Tuhan sendiri. Karena kemudian muncul gerakan yang dimunculkan oleh belas kasih. Dan pada waktu itulah kemudian kita bisa berpikir jernih dan bertindak jernih. Lalu yang ada adalah kesatuan. Dan kemudian pada waktu itulah saya membawa harapan, membawa sukacita, karena melihat lebih jauh dari apa yang sedang dialami, tidak terbelenggu oleh peristiwa itu. Bayangkan kalau setiap saat kita bisa hadir sepenuhnya, maka yang ada adalah cahaya, terang, yang membuat kita bisa melihat dengan jernih apa yang sedang terjadi, dan kita bisa membawa harapan, membawa sukacita, membawa rasa syukur, dan juga membawa damai sejahtera. Pada waktu itu sebetulnya kita menghadirkan cinta Allah sendiri, yang membuat orang lain merasa menjadi bagian dari hidup kita. Kita peduli, dan kemudian kita bertindak. Bertindak digerakkan oleh belas kasih, karena kita hadir sepenuhnya, dan kemudian bisa berpikir jernih dalam kesadaran yang penuh, dan menemukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan di situ karena digerakkan oleh belas kasih dan niat baik. Pada waktu itulah Tuhan bertindak melalui diri kita, melalui orang-orang yang terlibat, dan juga melalui ciptaan lain, serta energi yang membuat seluruh peristiwa itu menjadi satu kesatuan yang digerakkan oleh kehendak Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita hadir sepenuhnya dengan cinta yang penuh tanpa pamrih, melupakan diri sendiri, dan mulai passionate dengan pribadi-pribadi yang ada dan juga konteks yang terjadi dalam setiap peristiwa. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa membawa damai sejahtera, syukur, sukacita, dan pengharapan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.